Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama Tuban. Perkenalkan, nama saya Halda sebagai tutor. Di samping saya ada rekan saya Siti Turfiatul Husna sebagai narator. Saya Hedi Yuliatin sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Prosedur resusitasi bayi baru lahir. Persiapan: siapkan 3 buah kain untuk mengeringkan, untuk menyelimuti tubuh dan kepala bayi, dan untuk mengganjal bahu bayi. Lalu ada penghisap lendir, handscoon, balon sungkup, lampu 60 watt dengan jarak 60 cm, korentang, kasa steril dalam kom, stetoskop. Persiapan ruangan. Ruangan harus nyaman, bersih, terang, dan hangat. Tempat meja resusitasi harus datar, rata, cukup keras, bersih, kering, dan hangat. Persiapan: pastikan penolong sudah mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan steril sebelum melakukan resusitasi. Melakukan penilaian. Kita lakukan penilaian sebelum bayi lahir. Kita nilai apakah bayi lahir cukup bulan atau tidak. Kemudian, air ketuban bercampur dengan mekonium atau tidak. Setelah bayi lahir, kita nilai apakah bayi bernafas atau tidak. Kemudian, tonus otot bergerak dengan baik atau tidak. Keputusan untuk melakukan resusitasi. Lakukan resusitasi jika pada penilaian terdapat keadaan jika bayi tidak cukup bulan dan atau bayi megap-megap atau tidak bernapas dan atau tonus otot bayi tidak baik atau bayi lemas. Potong tali pusat, kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Jika air ketuban bercampur dengan mekonium, jika menangis atau bernapas atau tidak megap-megap, klem dan potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubuhi apapun. Kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Jika megap-megap atau tidak bernapas, lakukan pengisapan terlebih dahulu dengan membuka mulut lebar, usap dan isap lendir di mulut, klem dan potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubuhi apapun. Kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Tindakan resusitasi. Langkah awal: Melakukan pemotongan tali pusat dan memberitahu kepada ibu jika akan dilakukan resusitasi. Ibu, di sini saya akan melakukan resusitasi pada bayi ibu karena bayi ibu mengalami asfiksia. Apakah ibu sudah mengizinkan? Iya, Bu. Kemudian mengangkat bayi ke meja pemeriksaan. Alat. Hangatkan. Atur posisi bayi. Kita atur posisi bayi dengan meletakkan handuk setebal 3 cm, gunanya agar kepala bayi ekstensi. Usap dan isap lendir. Kita melakukan pengusapan terlebih dahulu pada mulut dan hidung bayi dengan menggunakan kasa steril. Lalu kita buang ke bengkok. Setelah itu kita lakukan pengisapan.
Yang pertama yaitu masukkan alat pengisap ke dalam mulut bayi sedalam 5 cm. Lalu kita isap, kemudian kita masukkan ke hidung bayi sedalam kurang dari 3 cm, lalu kita isap. Setelah itu kita letakkan di bengkok. Keringkan bayi. Kita keringkan bayi dengan menggunakan kain bersih. Kita miringkan bayi terlebih dahulu dari daerah kepala, kemudian daerah punggung, ke bokong dan kaki dengan memberikan rangsangan taktil untuk membuka jalan nafas. Kita lakukan hal yang sama dengan memiringkan bayi terlebih dahulu, kemudian memberikan rangsangan taktil dari punggung, kemudian daerah bokong, lalu daerah kaki. Setelah selesai, letakkan kain kotor di bak kotor. Atur posisi ulang. Kita atur posisi ulang dengan memberikan kain bersih. Pastikan dada dan muka tetap terbuka. Penilaian. Kita lakukan penilaian. Setelah melakukan langkah awal, kita nilai apakah bayi bisa bernafas atau tidak. Jika bayi bisa bernafas, kita lakukan pasca resusitasi. Jika bayi belum bisa bernafas atau megap-megap, kita lakukan ventilasi. Kita lekatkan balon sungkup antara dagu, mulut, dan hidung bayi membentuk huruf C. Kemudian kita lakukan ventilasi percobaan, yaitu dengan tekanan 2 kali dalam 20 cm air. Dengan melakukan penilaian pada dada bayi apakah ada gerakan atau tidak. Jika dada bayi belum berkembang, kita cek apakah perlekatan balon sungkup sudah pasti atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada sumbatan pada hidung atau tidak. Yang ketiga, pastikan posisi bayi sudah posisi ekstensi. Jika balon sungkup sudah melekat dengan baik dan bayi belum bernafas, kita lakukan ventilasi lanjutan dengan 20 kali tekanan 20 cm air dalam waktu 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas sampai 20 kali. Lalu kita lakukan penilaian. Jika dada bayi belum berkembang, kita lakukan ventilasi lanjutan. Lakukan penilaian hasil ventilasi, buat keputusan dan lakukan tindakan. Jika bayi bernapas normal dan atau menangis, hentikan ventilasi. Kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dan lakukan penilaian ulang. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, sampai 20 kali. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas dan resusitasi telah dilakukan lebih dari 2 menit, nilai denyut jantung, siapkan rujukan, dan lanjutkan ventilasi. Kita lakukan pemeriksaan denyut jantung terlebih dahulu. Cek denyut jantung, normalnya yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Jika bayi tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilanjutkan, tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tetap tidak bernapas dan denyut jantung tetap tidak ada, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Tindakan pasca resusitasi.
Jika resusitasi berhasil, lakukan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K1, pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik, dan pencatatan pelaporan. Ibu, selamat ya. Bayi ibu sudah saya tolong resusitasi, ini sudah berhasil. Nanti saya ajarkan ibu untuk menyusui ya. Iya, Bu Bidan. Melakukan dekontaminasi peralatan setelah melakukan resusitasi. Kita dekontaminasi di larutan klorin. Kemudian kita melepaskan sarung tangan, kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian lepaskan secara terbalik. Melakukan dokumentasi setelah melakukan resusitasi, meliputi kondisi saat lahir, waktu dan langkah resusitasi, hasil resusitasi, keterangan rujukan apabila dirujuk. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.